dari ekskul kaligrafi aku jadi tahu huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan yang tidak. Mengeluarkan imajinasi, terus juga melatih fokus. Belajar kaligrafi ini sama aja dengan kita belajar sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi pun. Iya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Sahabat muslim, hari ini kita kedatangan anak-anak hebat lagi nih dari ekskul kaligrafi SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kira-kira siapa ya nama mereka? Kita akan langsung tanya dulu kepada pembinanya nih. Halo Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Abi? Alhamdulillah Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Perjalanan ke sini juga lancar ya Abi ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Boleh nih Bi perkenalan kepada sahabat muslim yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Abi Azizi dari SD Al-Azhar 3 sebagai guru tahfidz dan belajar kaligrafi, ekskul kaligrafi. Pembina ekskul kaligrafinya ya Bi ya. Iya. Pembina. Oke, sebelahnya Abi ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Nata dari kelas 4A SD Al-Azhar 3. Nata dari kelas 4. Iya. Oke. Kemudian ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Alessa Sakila Zahra dari kelas 4A SD Al-Azhar 3. Oke, berarti Nata dan Alessa ini sekelas ya? Iya. Kelas 4A. Wali kelasnya siapa nih wali kelasnya? Miss Puji. Miss Puji. Halo Miss Puji. Miss Pujinya gak diajak ya? Halo ke Miss Pujinya. Halo Miss. Nata gak mau halo ke Miss Puji? Oke, berarti kita sudah kehadiran Abi Azizi, Nata dan juga Alessa nih ya dari ekskul kaligrafi. Mau tanya-tanya sedikit nih Bi, kenapa anak-anak ini diajarkan kaligrafi sejak dini sih sebenarnya? Apa tujuan dari ekskul ini? Kalau tujuannya ekskul kaligrafi itu intinya ada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf aja itu dapat pahala 10 kebaikan. Itu membaca. Kalau membaca aja dapat pahala, apalagi kita menulis. Yang tentunya effortnya lebih luar biasa kan nulis. Nah itu kemudian yang kedua, belajar kaligrafi ini sama aja dengan kita belajar sabar. Kenapa belajar sabarnya itu kenapa nih? Iya, ini karena anak-anak langsung pada senyum-senyum nih kayaknya. Karena nggak sekali 2 kali. Nanti kalau udah praktek betulan kita pakai spidol kaligrafi itu, begitu kita nulis maka nggak bisa diulang-ulang. Sekali nulis langsung jadi. Karena Berarti mungkin sekali garis itu ya. sekali garis, tarikan garis ya. sekali tarikan garis itu langsung jadi, nggak boleh dihapus ganti lagi. Artinya harus betul-betul teliti gitu. Nah untuk belajarnya ini mungkin karena pakai pensil dulu, dihapus diulang lagi, maka butuh kesabaran yang luar biasa anak-anak ini. Oke. Berarti Alessa sama Nata ini kesabarannya sudah dilatih ya melalui ekskul kaligrafi ini ya. Tapi seneng nggak ikut ekskul ini? Senang. Seneng? Nata seneng gak nih? Senang. Oh seneng ternyata. Oke. Kalau gitu kenapa nih Nata sama Alessa tuh tertarik untuk ikut ekskul kaligrafi? Kenapa nggak ikut ekskul yang lain? Mungkin seperti ekskul tari atau ekskul futsal, taekwondo tuh biasanya yang paling banyak peminatnya ya Bia, bener ya? Iya betul. Kenapa kalian akhirnya memutuskan untuk ikut ekskul kaligrafi? Karena ekskul kaligrafi Latih sabar ya tadi ya. Terus melatih apa lagi nih yang Nata dapatkan? latih keterampilan dan bisa mengeluarkan imajinasi, terus juga melatih fokus. Melatih fokus, terus melatih kreativitasnya ya Bia, bener ya Betul. Bia kalau di ekskul kaligrafi ini ya. Berarti ada banyak banget dong yang bisa dipelajari. Apakah Nata sudah mengeluarkan kreativitasnya? Udah ya. Kalau Alessa kenapa nih tertarik untuk ikut ekskul kaligrafi?
Karena dari ekskul kaligrafi aku jadi tahu huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan yang tidak. Oh gitu. Jadi bermanfaat sekali ya Bi ya. Mungkin kan Betul. anak-anak ini biasanya pada baru ikro atau baru mulai-mulai belajar untuk sambung-sambung ayat itu ya Bi ya. Iya. Heeh. Ini anak kelas 4 ini rata-rata baru masuk Quran sih mereka. Mm-mm. Anak kelas 1 sampai 3 kan mereka Iqra 1 Iya. sampai Iqra 6. Jadi untuk apa namanya Pengenalan juga huruf di bisa dalam melalui Al-Quran itu kaligrafi ya? melalui kaligrafi juga bisa. Iya benar sekali. Berarti sekarang Nata sama Alessa sudah mulai belajar ke Al-Quran nih? Iya. Udah ya? Terbantu nggak dengan adanya kaligrafi ini? Terbantu. Terbantu ya? Iya. Kalau ekskul itu biasanya berapa lama sih Bi untuk ekskul kaligrafi ini? Satu kali pertemuan gitu. Satu kali pertemuan kurang lebih 1 jam 1 jam. 1 Itu di jam. ruang kelas ya berarti ya? di ruang tahfiz. Oh di SD ruang 3. tahfiz. Oke. Iya. Itu langsung diajarkan cara menulisnya atau dikenalkan huruf-hurufnya terlebih dahulu biasanya Bi? Sebelumnya dikenalkan hurufnya dulu. Awalnya kita belajar di papan tulis. Mm-mm. Nah, pakai spidol papan tulis juga digabung jadi 2. Mm-mm. Nah, terus anak-anak prakteknya di buku gambar seperti ini. Oh iya, berarti memang untuk sebenarnya untuk menyiapkan rongga ya, Iya, makanya menggunakan 2 spidol tadi itu. iya betul. Oh gitu. Tapi untuk pertemuan awal biasanya anak-anak memang dikenalkan hurufnya terlebih dahulu ya. Mm-mm. Untuk ini ya. Oke, tadi kan Abi udah bilang tuh katanya kalian belajarnya menggunakan pensil ya, nggak langsung spidol, nggak langsung penanya mungkin ya. Iya. Biasanya pakai alat apa aja tuh berarti selain pensil? Pensil, penghapus, sama penggaris. Berarti alat tempurnya 3 ini ya memang dia. Iya. Anak-anak belum menggunakan spidol belum. kaligrafi kan ada Belum. ya spidol kaligrafi Ada ya? ukuran-ukurannya, ada yang 0,7, 0,8, 0,3. Itu tergantung seberapa Ketebalan dan, ketebalan tulisannya nanti. Oh gitu, oke. Itu kakak lihat kayaknya pensilnya itu diikat-ikat gitu ya? Iya. Coba Nata dilihatkan kepada sahabat muslim yang ada di rumah. Oh memang seperti itu. Ini tujuannya apa nih Bi? Tujuannya Ikat ya seperti ini? biar apa namanya itu bisa ngukur ketebalan huruf itu. Masing-masing huruf itu nanti kalau semakin tebal kan kemiringannya ada apa namanya itu ukuran tertentunya gitu. Menggunakan 2 pensil yang diikat seperti ini ya. Iya, Berarti ini memang pensil khusus untuk kaligrafi seperti betul. itu ya. Iya. Oke. Kalau gitu nih, Nata, kakak mau tanya nih, apa kesulitan yang kamu hadapi ketika belajar kaligrafi? Kesulitannya ada huruf hijaiyah sambung, huruf hijaiyah yang ditulis sama garis yang dibuat. Sama garis yang dibuat gitu. Kalau untuk anak-anak ini memang kesulitannya rata-rata sama atau enggak nih Bi? Setiap anak biasanya. Beda-beda. Beda-beda ya. Paling Beda-beda. sering ditemui apa nih kesulitannya? Paling sering ditemui kadang-kadang kan mungkin ada anak-anak yang nulisnya itu tangannya miring sehingga kan yang harusnya 2 pensil tuh 2 ujungnya itu harus nempel di buku gambar sehingga ada goresan semua. Nah itu mungkin mereka nanti cuma 1 gantung 1 enggak gitu. Oh iya ya. Oh gitu. Itu paling sering ditemui itu. Iya, sering kayak gitu. Yang Kalau penting kalau awal di tahap awal mereka udah bisa apa namanya itu udah bisa dua ujung pensil itu udah bisa ngepasinnya itu udah insya Allah udah bisa nanti. Kalau Alisa apa nih biasanya nih kesulitannya? Menyambung huruf hijaiyah sama kelancipan pensil. Apakah kelancipan pensil ini memang berpengaruh pada Berpengaruh. kaligrafi ini? Ya berpengaruh. Bukannya itu harus yang lancip atau tumpul biasanya? Tumpul. Tumpul kan ya? Gitu. Berarti kalau misalkan mau mulai ekskul itu menumpulkan pensil terlebih dahulu nih biasanya, apa enggak? Enggak bisa Apa udah tumpul sendiri? Tumpul dengan sendirinya. Tumpul biasanya. dengan sendirinya ya. Karena kalau misalkan jomplang yang satu lancip yang satu tumpul kayaknya itu juga berpengaruh pada kualitas tulisannya ya. Iya. Gitu. Jadi kedua tulisan apa namanya itu masing-masing goresan tuh harus sama antara pensil yang satu ketumpulan dengan yang tingkat ketumpulan itu ya harus sama ya. Kalau anak-anak ini belajar kaligrafi itu biasanya menggunakan garis-garis dulu kah atau gimana tuh? Iya harus digaris dulu. Harus digaris ya biasanya kan. Supaya kita tahu mana huruf yang apa namanya ada di bawah garis, ada yang di atas garis gitu. Kayak seperti lam, ro itu kan dia harus apa namanya itu di bawah garis.
menggantung lah ya. Nggak digantung. Gitu. Tapi akhirnya pada anak-anak ini mulai paham nih huruf-huruf mana yang harus digantung dan Ya sebagainya. insya Allah udah ngerti mereka. Insya Allah udah ngerti ya. Itu diajarinnya semua huruf dulu kah? Dikenalkan semua huruf atau? Iya, dikenalkan semua huruf seperti yang tadi itu ada apa namanya titik-titik dulu itu, garis-garis awal itu polanya, yaitu di ini dulu apa namanya itu dikenalkan itu dulu cara membuat huruf alif gitu. Nah, kita bikin Ada basicnya ya? Ya itu basic itu. Oh gitu. Ini ada nih contohnya nih berarti nih ya? Ada contohnya di situ. Boleh ditunjukkan nih Alesa? Yang mana tuh contohnya tuh? Contoh yang alif ba. Nah Yang itu. alif ba. Oh yang ini. Ini berarti ketika ikut ekskul kaligrafi ini memang huruf inilah yang diperkenalkan terlebih dahulu ya? Ya. Untuk awal ini ya. Coba ditunjukkan ke kameranya. Oke. Oh iya ya. Coba lihat. Seperti ini. Ini berarti apakah anak-anak itu benar-benar diajarinya tuh satu-satu, kan biasanya sulit ya? Satu-satu. Satu-satu ya. Berarti per anak itu benar-benar dituntun untuk mungkin latih. Untuk pertama kali mencoba mereka tangannya dipegangin dulu tangannya. Oh, bahkan tangannya dipegangin ya? Iya, tangannya dipegangin dulu. Biar maksudnya posisi apa namanya cara pegang pulpennya itu harus betul dulu. Kalau gitu apakah anak-anak ini juga diajarkan untuk menghias kaligrafi tersebut? Karena kan kalau misalkan kita melihat kaligrafi umumnya kan ada bahkan lomba-lomba pun banyak ya, lomba mewarnai kaligrafi. Betul. Dan sebagainya. Apakah anak-anaknya juga diajarkan untuk menghias dan mewarnai kaligrafinya? Iya, nanti mungkin untuk pertemuan kedepannya kalau mereka udah di tahap menulis bisa ayat ya atau hadis gitu, mungkin nanti di backgroundnya dikasih pemandangan atau gambar apa gitu. Ya, atau bingkai mungkin ya dihias. Berarti sejauh ini masih menghias yang basicnya ya? Ya baru menghias hurufnya karena masih pengenalan huruf. Nata suka nggak menghias huruf hijaiyahnya? Iya. Iya, boleh dilihat kan nggak nih hasil karyanya seperti apa? Ini. Oh, hasil karyanya seperti itu. Tunjukkan ke kamera yang ini ya. Cantik sekali. Itu nulis sendiri tuh? Yang huruf ininya Abi yang nulis. Yang warnanya kamu ya menghiasnya. Oke. Punyanya Alisa mana nih? Boleh ditunjukkan ke kamera. Ini cakep bener. Oke. Kalau gitu momen paling seru apa nih yang pernah dialami oleh Nata dan juga Alesa selama mengikuti ekskul kaligrafi? Ada nggak? Di ekskul kaligrafi dapat teman baru, terus sekarang tulisan bismillah aku jadi nambah bagus. Jadi nambah bagus ya. Berarti untuk ketika pertama kali Nata ikut ekskul ini disuruh mama atau emang keinginan diri sendiri nih? Disuruh ibu. Disuruh ibu, tapi enjoy sejauh ini? Iya. Iya, karena dampaknya banyak ya. Anak-anak juga jadi terbiasa untuk menulis huruf hijaiyah dan lebih dekat lah dengan huruf-huruf Quran nih gitu ya. Kalau Alesa, apa nih momen paling seru ketika ikut ekskul kaligrafi? Ada nggak? Apakah saat mewarnai kaligrafinya atau saat belajar hurufnya, menyambung huruf dan sebagainya? Pas belajar huruf H gitu. Kenapa? Kenapa spesifikasi H? Bisa aja gitu nyambungnya. Oh suka ya berarti ya. Terus apa lagi? Ada nggak momen seru lainnya? Bisa ngasih tahu teman cara nulis huruf Arab. Huruf Arab. Mungkin yang belum tahu bisa dibantu ya sama Alisa ya. Ternyata yang ini nggak bisa disambung nih, yang ini bisa gitu. Iya. Pembiasaan ya kepada anak-anak ya sebenarnya untuk lebih dekat ya. Oke, tadi kan alat-alat yang digunakan itu memang spesifik ke 3 alat ini ya. Apakah nanti ke depannya anak-anak tuh diajarkan untuk menggunakan spidol juga nih, Bi? Ya, mungkin setelah pakai pensil ini nanti pakai spidol tapi yang bisa dihapus spidol papan tulis itu mungkin nanti. Oh, masih di papan tulis dulu ya untuk berlatihnya ya. Iya sih, karena harus pelan-pelan nih kalau ngajarin. Iya, tantangan paling sulit ketika mengajar anak-anak di kaligrafi ini apa, Bi? Dari awal sulit sih sebenarnya karena mereka biasa nulis dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Kebalik, biasa dari kiri ke kanan. Ini dari kanan ke kiri. Jadi apa namanya itu memposisikan tangannya aja kadang-kadang
di awal Mm-mm. luar biasa mereka membiasakan itu. Kadang kalau kita sebagai orang awam nih ya, ketika kita menulis kan biasanya menggunakan satu pena atau satu pensil gitu kan. Jadi ketika anak-anak ini menggunakan dua pensil, apakah ada yang pada akhirnya yang satu pensil dia nempel ke kertas, yang satunya Iya, ya begitu. Ininya. di awan-awan ya kayaknya Mm-mm. ya. Kayak gitu ya Bi ya. Iya, Jadi memang kalau berarti kesulitannya itu karena untuk membiasakan anak-anak nulis dari mana tadi, dari kanan ke kiri dari ya. kanan ke kiri. Terus ada lagi nggak Bi kesulitan-kesulitan lainnya yang biasanya dihadapi ketika mengajarkan anak-anak ini untuk kaligrafi? Kadang-kadang mereka udah langsung pengen berkreasi ke yang lain gitu, misalnya pengen ngias, pengen bikin apanya, padahal sebenarnya kan dari awal kita belajar polanya dulu ya kan, biar berurutan gitu, step Iya, by step. untuk basicnya dulu Iya. ya harusnya kan memang yang diajarkan ya. Baru nanti lanjut ke menghias dan sebagainya Iya. harusnya kan. Kemudian butuh waktu berapa lama nih untuk melatih anak-anak ini hingga akhirnya mereka bisa menuliskan kaligrafi? Kalau untuk belajar polanya dulu, belajar huruf hijaiyah dulu, mungkin insya Allah dalam waktu sebulan cukup waktunya. Untuk mengenalkan huruf-hurufnya Mengenal terlebih huruf dahulu hijaiyah. ya. Nah, tapi mungkin kedepannya kalau seumpama bisa sampai nulis huruf Arab mungkin satu ayat dalam Al-Quran itu butuh waktu 3-4 bulan gitu. Untuk mengajarkan Ya. yang lebih panjang, Ya. yang bersambung tadi itu ya, Ya. benar sih. Kemudian akhirnya gimana nih Bi, cara untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak? Kan tadi Abi bilang nih kalau anak-anak ini udah nggak sabar banget nih pengen berkreasi, pengen nulisnya yang lebih panjang sebenarnya kan. Tapi tulisannya sebenarnya masih gemeter-gemeter gitu bisa dibilang ya. Itu gimana cara akhirnya menumbuhkan kreativitas pada anak-anak? Mungkin dikasih kebebasan ya nanti anak-anak untuk PR di rumah gambar pemandangan atau apa, sampai di sekolah nanti baru digambar kaligrafinya gitu. Oh iya begitu ya. Jadi memang nggak bisa, anak-anak tuh nggak bisa dipaksa ya. Ya. Jadi memang harus harus dari kemauan anak-anaknya sendiri, kalian sendiri gitu. Kalau kalian gimana? Lebih suka nulisnya atau lebih suka mewarnainya di kaligrafi? Lebih suka nulisnya, Nulisnya. Alisa? lebih suka ngewarnain. Lebih suka mewarnainya, mewarnai kaligrafi ya. Iya. Kenapa Alisa lebih suka mewarnai kaligrafinya? Bagus aja kita kalau diwarnain. Lebih cantik ya Iya. kelihatannya ya. Oke, terus apa nih Bi harapan dari ekstrakurikuler kaligrafi ini? Harapannya bisa menumbuhkan semangat anak-anak dalam belajar nulis Arab, karena ya berpahala itu nulis Arab itu kan, apalagi ayat Quran yang ditulis. Kemudian melatih itu tadi, anak-anak bisa terlatih dalam kesabaran dan semakin teliti gitu. Iya sih, semoga kedepannya bisa menghasilkan karya-karya yang lebih lebih indah lagi lah ke depannya. Seperti kalau mungkin sekarang karyanya mungkin masih sebatas huruf per huruf, mungkin nanti ke depannya bisa mengikuti lomba. Ini belum pernah mengikuti lomba ya berarti ya? Kalau untuk anak-anak yang udah lulus udah pernah ada yang ikut lomba. Kalau ini masih belum. baru. Masih, berarti mengajarkan dari awal lagi ya, Dari untuk awal mengenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak-anak ya. Oke, sukses terus. Nanti mungkin kita lihat kali ya bagaimana cara anak-anak ini melakukan seni kaligrafi yang setelah diajarkan ya Bi ya. Mungkin bisa ya? Siap Alisa? Siap. Siap, Nata siap? Siap. Siap dong. Oke, nanti mungkin kita akan melihat bagaimana cara Nata dan juga Alisa untuk menulis kaligrafinya. Mungkin ditemani oleh abinya juga ya. Boleh. Siap ya Bi ya? Siap. Siap dong. Nah, untuk ayah bunda yang ada di rumah, jangan takut kalau misalkan anaknya introvert atau anaknya ekstrovert juga tapi punya jiwa seni, ingin belajar menulis huruf Arab, mungkin kaligrafi bisa menjadi salah satu ekskul yang direkomendasikan, karena tidak hanya belajar menulis atau berkreasi, tapi ini juga sebagai belajar dari segi keislamannya juga ya Bi ya, belajar untuk mengenal huruf dan sebagainya, apalagi ini anak-anak masih SD gitu kan. Harapannya nanti berkelanjutan dan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke sahabat muslim, langsung aja kita akan menyaksikan sesaat lagi
hasil karya kaligrafi dari Nata dan juga Alisa ditemani oleh Abi Azizi. Di Eskul Kaligrafi SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung, kami mengajarkan anak-anak untuk lebih mengenal dan mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Kaligrafi bukan hanya tentang menulis, tetapi juga mengajarkan ketelitian, kesabaran, dan kreativitas.